Terus kayak pas aku lihat tuh dari jauh tuh, kok cantik ya? Iya, terus kayak jauh lagi. cantik ya gitu. Terus dari situlah mulai kayak tertarik. Kalau Gerald tuh di rumah kelakuannya beda banget sama di kamera. Jadi dia bisa gila banget dan bikin aku ngakak. Coba kalau di luar dia nggak seperti itu. Kan ku katakan cinta 1000 kali sehari. Bukan hal mudah sejauh melangkah tenang sayang. Aku udah sama Kak Mesty dan Kak Gerald. Terima kasih banyak sudah mampir dan menyediakan waktu untuk chit-chat bareng aku. Oh, by the way, happy first wedding anniversary. Aku lihat posting kalian, very sweet. Weddingnya di mana itu? Lokasinya cantik banget. Di Bali. Oke, I see. Emang sengaja waktu itu pengen nikahnya kayak di atas air. Jadi cari tempat yang bener-bener ada venue-nya di atas kolam gitu. I see, bagus banget sih. Ya, very photogenic. Nah, 1 tahun menikah, apa sih hal sweet yang selalu Kak Gerald lakuin untuk Kak Mesty dari masih pacaran sampai sekarang? Kalau Gerald tuh tipenya nggak selalu romantis, jadi kadang-kadang. Cuma dia emang kita berdua, kan kita pacaran waktu 4 tahun ya. Waktu 1,5 tahun baru mengenal satu sama lain tuh belum ada dinamikanya ya. Abis itu baru ada yang paling sweet sih karena kita selalu make time di keadaan kita sibuk. Jadi kan waktu dulu kita belum pernah belajar dating tuh kayak gimana, karena kan selalu ketemu ya udah cukup gitu. Nah ternyata begitu kita punya make time, kayak kita kan punya make time tuh setiap hari Sabtu. Tapi sesuai jadwal sih, tapi kita lagi konsisten di setiap hari Sabtu itu kayak nggak ada kegiatan sendiri-sendiri. Ya nggak, kayak dia kan suka main game. Terus kalau aku kayak mungkin nonton atau apa, tapi kita make time buat ada kayak berdua gitu, kayak semacam dating. Sama kayak kita kadang masak bareng, nonton, kayak gitu-gitu sih. Suka masak apa nih? Yang lebih jago masak siapa? Kayaknya dia deh. Apa ya? Kalau sih ya masak ya ada di rumah sih. Kalau bahan biasanya ya biasalah kita beli daging paling apa terus masak di rumah kayak apalagi gitu sekarang sih. masih masa pandemi gini ya jadi sering di rumah. Iya. Hashtag gemes story kalian pilih untuk foto-foto di sosial media kalian. Iya. Nah, sekadar paduan nama atau kalian memang ingin membangun image sosok pasangan tergemes? Enggak sih. Ya sebenarnya sih ya namanya kan ya kita kan Gerald dan Mesty kan. Jadi ya disingkat ya udah Gemes. Terus ya kenapa ada story-nya kan ya kita mau bagiin momen-momen story foto-foto kita itu ya makanya jadilah hashtag Gemes Story. Iya, itu salah satu hashtag favorit aku jujur ya, soalnya pas banget gemes gitu loh. Sebagai pasangan yang dipertemukan di lokasi syuting, siapa sih sebenarnya naksir duluan? Dengarnya gimana sih? Jadi kepo nih. Iya, yang pertama naksir itu aku sebenarnya gitu kan. Ya awal-awal kan dulu kan syutingnya tuh ceritanya kan aku tuh jadi anak sekolahan kan. Terus Messi ini kebetulan jadi guru aku. Oh iya. Iya. Nah terus awal-awal Messi masuk tuh kayak ini siapa ya gitu kan. Oh, dari Seven Icons gitu kan. Tapi kayak ya masih biasa aja gitu kan. Tapi pas ada satu kali kita syuting bareng, terus dia itu lagi satu scene. Terus Messi itu lagi kayak siap-siap gitu lah ya, duduk di atas nunggu. Terus kayak pas aku lihat tuh dari jauh tuh, kok cantik ya? Iya, terus kayak Jauh lagi. cantik ya gitu. Terus dari situlah mulai kayak tertarik. Gitu. Terus kayak mulai, ya aku lah naksir. Iya. Kak Messi tertariknya langsung juga nggak abis itu? Enggak. Aku kayaknya lama deh, kayak berapa lama gitu, 4 bulan ada nggak sih? Nggak tahu deh, kayaknya lama deh. Pokoknya itu berat banget. Kayak lama deh, lama. Iya. 8 bulanan. Nggak tahu nih, pokoknya kalau syuting pas dideketin aku nggak pernah kayak ngerasa dideketin, jadi kayak apa sih nih bocah gitu. Bisa tau. Dulu mah lama dapetin dia tuh
kalau dulu ya dia tuh selalu bilang bisa ngasih perasaan tuh kayak pakai persen-persenan gitu loh. Iya, jadi aku nggak ngasih full. Mungkin karena aku ini ya takut juga. Iya. Karena aku memulai apa ya, kayak hubungan tuh agak susah sih. Jadi butuh waktu, nggak langsung aku kasih semua. Jadi kalau PDKT tuh kayak selalu nanya gitu kan, kamu perasaannya udah berapa persen ke aku gitu kan? Paling cuman 10, 15, buset kok gedean potongan manajemen gitu. Nah, waktu momen Kak Gerald itu deketin Kak Mesty, ada nggak momen yang nggak bisa akan dilupakan? Kalau di lokasi sih sebenarnya kan kita gabung sama yang lain-lain kan, jadi nggak terlalu kelihatan untuk pendekatannya gimana gitu. Cuma dia emang ya kayak standar lah, ngasih makanan, terus tanya udah makan apa belum kayak gitu. Tapi momen yang paling penting tuh waktu dia ngajak aku dinner gitu di Singapura. Terus kita ngapain aja ya, dinner, dan aku lagi bareng keluarga gitu kan, terus dia ada kayak gitu sih. Kak Mesty ceritain dong momen ketika Kak Gerald melamar Kak Mesty gimana tuh? Kalau aku lupa ya. Ke Bandung. Jadi Gerald itu nggak so sweet yang di sosmed orang-orang kayak will you marry me, dia nggak kayak gitu. Jadi dia lebih datang ke orang tua aku dan langsung ngomong ke papa aku sih. Ya di momen lamarannya langsung ya ke orang tua. Jadi nggak pakai jadi dia emang pengen rencanain ngasih surprise gitu, tapi menurut dia kayak lebih baik dia ngomong dulu sama orang tua, baru after itu dia bisa ngelakuin apa aja gitu. Yang penting ACC dulu nih kayaknya gitu. Nah terus akhirnya dia ke Bandung waktu itu, karena orang tua aku di Bandung. Oke. Kak Gerald itu romantis nggak sih? Kadang-kadang. Tapi sekarang udah lebih apa ya, romantisnya bukan, kalau aku kan bahasa kasihnya quality time sama act of service. Jadi aku suka dilayani gitu. Nah begitu aku kasih tahu love language aku, dia lakuin. Jadi menurut aku dia udah jauh lebih romantis. Itu romantis loh, disesuaikan love language-nya kan. Oke, apa alasan yang bikin kalian yakin satu sama lain itu he or she's the one? Ya aku sih ngelihatnya begitu aku sama Mesty, ya mungkin kita pacarnya 4 tahun, pasti kan ada ya up and down, terus juga ya jujur aja kita dulu sempet kayak putus gitu, break gitu kan, terus balik lagi. Nah pas disitulah momen ketika aku sama dia tuh, oh iya ya gue bisa bener-bener ya deketin diri juga sama Tuhan gitu loh. Dan kita juga jadi bisa bertumbuh bareng gitu kan di dalam Tuhan, bisa ibaratnya tuh di dalam hubungan kita tuh kita bawa ada Tuhan lah di tengah-tengah hubungan kita, dan aku langsung ngerasa ya inilah istri aku gitu. Jadi kalau aku sebenarnya yang bikin yakin kan nggak ada manusia yang sempurna ya, termasuk pasangan. Jadi kalau misalnya kita aku ngeliat Gerald gitu harus jadi yang aku mau, kayaknya nggak bisa. Nah waktu itu seiring berjalannya waktu hubungan, kayak dia mulai belajar banyak hal, aku juga mulai belajar banyak hal. Jadi kita sama-sama mau belajar. Nah di situ aku ngeliat bahwa aku yakin sih sama dia gitu, soalnya banyak mungkin kayak skema aku atau juga perbedaan dari masing-masing, tapi kita mau belajar untuk mengasihi satu sama lain. Itu sih yang bikin aku yakin. Soalnya mungkin biasanya ada juga yang ya ini gue, kalau lo mau nerima ya udah, enggak ya udah. Tapi kita berdua mau sama-sama bertumbuh buat berubah. Contoh kayak misalnya kalau aku kan jarang banget ngechat Gerald gitu di keseharian. Nah dia suka kalau aku ngechat terus untuk ngabarin anytime gitu. Nah aku kan ini bukan gue banget ya buat hal itu, tapi dengan bukan gue banget aku mau ngelakuin yang dia secure dan dia juga ngelakuin hal itu. Jadi itu sih yang aku yakin sih nikah sama dia gitu. Setelah menikah, apa perubahan terbesar yang kalian rasakan? Karena kita pacarannya udah lama, terus sering berantem pas di pacaran, dan aku ngerasa justru
berantem tuh jadi lebih baik karena kita selalu ada rekonsiliasi kan. After berantem kita rekonsiliasi, abis itu kita bikin gelilan dan kita nggak akan ngelakuin masalah yang sama. Jadi setiap berantem tuh partnya beda-beda. Yep. Nah di situ dibawa ke rumah tangga jadi terbiasa sih. Jadi dan aku bisa upload feeling ke dia setiap aku lagi ada problem yang aku nggak suka dengan cara yang baik-baik. Ya. Nah, saat melangkah ke pernikahan, hal terpenting apa yang menurut kalian perlu dilakukan atau dibawa ke rumah tangga? Ya pastinya sih belajar ini sih love language. Ya dulu kita waktu pacaran tuh awal-awal ya kita nggak ngerti love language diri kita masing-masing tuh apa gitu kan. Terus ternyata setelah kita ya sebelum married kita belajar itu gitu kan. Terus tahu kalau Messi love language-nya apa, terus aku love language-nya apa, terus juga kita juga harus ada dating gitu kan. Dan ya disitulah kita belajar ya benar-benar bikin dinamika pernikahan itu supaya jadi nyaman buat kita juga gitu kan. Terus ya ibaratnya tuh bahasa kasihnya kita kan terpenuhi lah gitu. Itu sih. Needs-nya terpenuhi sih. Yep. Jadi Kak Messi kan tadi bilang love language-nya quality time sama acts of service. Jadi kalau Kak Gerald apa? Kalau aku dipuji. Affirmation, Iya. word affirmation dia suka banget dipuji. Makanya textingnya update terus Jadi ya. kalau through dipuji words ternyata gitu. dia bisa kayak berasa di love banget. Dan aku baru tahu karena aku bukan tipe yang kayak lu ganteng ya gitu. Tapi ternyata dia suka kayak kamu ganteng banget hari ini. Tapi nggak peres juga. Aku mau lakuin itu karena suami gue ternyata Nyaman gitu ya. Sama satu lagi. Sama di touch sih. Iya touch, dia physical touch. Kayak gini-gini kayak berasa disayang. Jadi aku mulai belajar. Iya gini-gini. Oke, kelakuan Kak Messi yang selalu bikin Kak Gerald gemes itu apa? Oh dia kadang-kadang tuh suka manja gitu loh. Manja terus suaranya tuh kayak di kecil-kecilin gitu. Iya. Itu sih yang gemes. Iya. Kalau Gerald tuh di rumah kelakuannya beda banget sama di kamera. Jadi dia bisa gila banget dan bikin aku ngakak. Cuma kalau di luar dia nggak seperti itu, makanya kayak papar banget. Di rumah kelakuannya bisa joget-joget sendiri, bikin lucu-lucu gitu. Dan kayaknya cuma aku doang yang tahu ini. Soalnya nggak pernah menunjukkan itu sama yang lain. Di luar gitu ya. Apa yang biasa kalian lakukan untuk menunjukkan cinta kalian satu sama lain? Selalu bilang I love you sih. Kita tuh selalu bilang I love you. Sering bahkan sehari itu bisa berapa kali gitu kan, kayak sering banget mau tidur Sampai 1000 kali nggak tapi? Iya, 1000 ya. Itu bener banget sih. Bener banget kamunya. Sebagai pasangan selebriti, ada nggak sih tips untuk teman-teman di rumah yang lagi memendam rasa sama teman satu kantornya atau bahkan sama sahabat sendiri? Dari aku sih pertama pas PDKT tahu dulu nih bahasa kasih dia itu apa, love language dia itu apa gitu kan. Karena kan cara cari taunya tuh gampang. Apa yang dia lakuin ke kita itu berarti dia juga suka digituin. Kayak gitu ya. Contoh misalnya dia suka ngasih kita barang, berarti dia juga suka give gitu kan. Salah satu contohnya itu. Dan kalau kita udah penuhin love language-nya, terus ya kita tinggal ngomong aja sama dia gitu, tinggal dia pasti nyaman sendiri gitu sih. Kalau aku sih lebih Kalau kamu? sesuai pengalaman ya. Kamu apa? Kamu nggak pernah ngomong suka gitu. Suka pernah sih, tapi lebih kalau aku sebagai cewek ngelihat gimana perlakuan si laki-laki itu. Kalau suka berarti nunjukin lewat something, bukan cuma ngomong doang, gue suka sama lo, tapi lebih kayak ya itu sih kasih perhatian Iya, gitu kan. perhatian itu pasti kalau perhatian. Action ya. Pesan atau ungkapan yang ingin disampaikan Kak Gerald untuk Kak Messi dan sebaliknya? Iya, pesannya karena kita kan baru anniversary, maksudnya seneng banget bisa bareng-bareng setahun ini. Seneng doang. Seneng banget. Semoga kita terus kayak bertumbuh bersama, mau belajar terus buat dinamika pernikahan kita. I love you so much.
Apa ya? Ya kita udah nikah setahun dan ya aku nggak sabar sih buat nunggu tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai kita mati, pernah sampai rambut putih juga. Jadi tetap kayak gini, tetap rasa sayangnya kayak gini, nggak pernah berubah. Terus tetap ngelakuin love language-nya juga, dating juga walaupun udah tua gitu kan. Dan nggak sabar sih bakal ngelaluin momen-momen berikutnya sama kamu. bukan